أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah benar masjid itu perlu menyesuaikan dengan jemaahnya yang majmuk sehingga tidak mengapa mengkoordinir dakwah atas tiap aliran, misal sekedar membuat acara maulid syukran? Kalau Allahu alam, yang saya tahu tidak boleh mengambil semua aliran, karena Islam tidak ada aliran sebenarnya. Islam itu satu. Yang membuat banyaknya aliran sekarang muncul, kenapa ada aliran muncul ini? Karena adanya tadi ijtihad, upaya-upaya yang baru dibuat sekarang, kontemporer, bukan kembali ke sahabat tabi'in, orang-orang dulu ini. Jadi upaya-upaya mereka, jadi muncullah banyak bumbu-bumbunya Islam nih, banyak bumbu-bumbunya. Sebenarnya itu tidak perlu semua, nggak ada dalam Islam itu. Bagaimana caranya kita mengangkat? Banyak orang mengangkat hadis ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat. Teman-teman, ini hadis palsu. Hadis palsu. Nabi SAW tidak pernah sebutin, gitu kan? Nggak ada hadis ini. Masa Nabi SAW suruh kita berikhtilaf? Sementara hadis-hadis Nabi jelas disuruh kita bersatu kan? Orang mukmin sama mukmin seperti tanaman yang saling memenuhi satu sama yang lain. Orang mukmin sama mukmin seperti satu jasad, kalau satu luka semua tubuh merasakan demam. Suruh bersatu, masa disuruh berikhtilaf? Cara supaya kita tidak berikhtilaf, tidak berselisih, tidak ada aliran, teman-teman sekalian, kembali kepada wahyu. Subhanallah, orang kalau keluar dari wahyu ini kembali kepada hadis Nabi. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku jadi 73. Nabi sudah tahu nanti akan banyak tuh golongan-golongan muncul setelah beliau nanti. Ya, kayak kita sekarang yang sudah jauh dari Nabi SAW, muncul tuh sampai 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Masuk neraka dulu, nanti masuk surga. Ya, Muslim masuk surga, tapi dia masuk neraka dulu kena dosa. Semuanya masuk neraka dulu kecuali satu. Ada satu tanpa hisab, masuk tanpa neraka. Sahabat sudah tanya, teman-teman sekalian, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kami mau yang satu itu yang langsung masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, makana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Ini gak mungkin salah udah. Wahyu turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ajarkan kepada siapa? Sahabat Nabi. Ini generasi emas nih. Sahabat lakukan, kita lakukan. Tidak lakukan, jangan dilakukan. Islam bukan agama yang harus dikembangkan, teman-teman sekalian. Ini maksudnya hukum-hukumnya, ini dalam wahyunya nggak perlu dikembangin. Dalam arti kata kita terima seperti itu. Nanti kalau ada ijtihad untuk mengkiaskan, gitu kan? Ada hukum-hukum yang memang baru ditemukan, kemudian ini memang perlu dicari dalilnya, nasnya, perumpamaannya mungkin. Tapi tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang telah diajarkan Nabi kepada sahabatnya itulah agama Islam, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangin. Dan Nabi sudah ingatkan, kalau anda tetap mau menganggap apa-apa aliran semua sama, berarti sama tadi Nabi sudah bilang 73 golongan semua masuk neraka, cuma satu yang selamat, yang berpegang pada apa yang aku ajarkan dan sahabat-sahabatku. Tadi teman-teman disebut masalah maulid, sudah sering saya jelaskan di masjid kita. Maulid ini antum silahkan ikutin sejarahnya, cari tahu sejarahnya, ketik di Google deh, sejarah maulid, coba lihat. Teman-teman pun yang lakukan maulid pasti tahu kapan sejarahnya, tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin selesai tahun 40 Hijriah, gitu kan. Generasi emas sahabat sudah habis, gitu kan. Generasi tabi'in juga habis. Muncul dinasti Fatimiyah Syiah di Iran, di Mesir, yang buat maulid pertama kali karena mereka melihat mereka berbatasan dengan Romawi. Maka mereka melihat kenapa orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, maka mereka juga mengatakan kalau gitu kita harus merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita dibuatlah 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, maulid Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga maulidnya raja mereka. Dan sampai sekarang Iran masih lakukan itu. Ini ditarik ke dalam masalah ibadah. Sudah mulai ada zikirnya, ada berdiri menganggap ruhnya Nabi sedang lewat kalau lagi baca salawat. Mulai dulu maulid cuma setahun sekali kan hari raya, sekarang setiap malam Jumat dibaca, setiap ada pengajian dibaca. Ini mana dalilnya nih? Mana buktinya secara syar'i kita? Kalau Nabi nggak kerjain, teman-teman kira-kira masuk akal nggak? Kalau Nabi SAW meninggal dan agama sudah sempurna terus tidak diajarkan caranya, seperti yang teman-teman lakukan berdiri sambil baca salawat, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat. Ada nggak Nabi pernah contohkan persis seperti yang anda lakukan sekarang?
Nggak pernah. Oh ada hadis Ustaz, katanya Nabi, ya waktu ditanya puasa Senin beliau mengatakan hari itu saya dilahirkan. Baik, Nabi informasikan lahir saya hari Senin, hanya itu. Bukan disuruh antum buat-buat kayak sekarang yang antum melakukan. Tidak pernah Nabi kumpulin sahabatnya berdiri sambil baca, apalagi sekarang berkembang tuh pakai rebana, dibukulkan gendang gitu kan. Tidak pernah ada contohnya teman-teman, tidak ada contohnya. Makanya saya pertama kali masuk di masjid ini saya bahasakan sama teman-teman pengurus. Ikhwani, kalau saya diminta waktu itu minta jadi penasehat di masjid, saya bilang kalau saya diminta jadi penasehat, saya minta satu, tolong murnikan masjid kita ini supaya ada masjid jadi contoh di Jakarta. Kalau kita berpegang pada wahyu, biar Masjid Nurullah terkenal masjid yang berpegang pada kemurnian Islam, nggak ada bumbu-bumbunya nih. Memang betul-betul ada ayat, ada hadis kerjakan, tidak ada jangan dikerjakan. Orang masuk masjid ini semuanya tenang, nggak ada ribut-ribut, teriak-teriak, pakai mic, nggak ada, tenang. Sunnah Nabi begitu ya sudah begitu, kita lakukan begitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita murni, dan alhamdulillah teman-teman itu setuju, gitu kan? Dan apa yang terjadi? Bukankah masjid kita alhamdulillah berkembang, banyak yang datang, Ramadan selalu penuh. Jadi contoh, saya sering dengar di luar, oh Masjid Nurullah bagus ya di Kalibata, udah orang masuk enak, ibadahnya enak, banyak pengajian-pengajian yang enak, semua dikatakan begitu. Kenapa sekarang ada masjid misalnya, saya tidak tahu ini pertanyaan apakah masjid kita atau bukan. Kalau masjid kita mudah-mudahan tidak, gitu kan. Terus kemudian ini masalah toleransi, kita datangkan saya semua aliran di sini. Ya teman-teman sekalian, bagaimana mau datangkan aliran? Aliran apa ini? Jelas yang datang berkata qala Allah, qala Rasul terima. Siapapun pembicaranya. Tapi kalau sudah mulai aliran sembarangan datang, ini kata syekh saya, kiai saya, mulai buat acara ini, acara itu, kita anggap itu keragaman yang boleh disatukan, tidak bisa. Enggak ada keragaman, Islam satu. Allahu a'lam, ini Islam satu.